Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana semua kabarnya? Semoga sehat selalu. Hari ini di Jepang langitnya cukup mendung, jadi kayak mau hujan-hujan gitu. Tapi suasana hati cerah. Kenapa? Karena notifikasi gajian sudah masuk. Jadi suasana mendung pun tidak terasa berat. Nah, buat teman-teman yang penasaran seperti apa caraku membagi-bagi gaji di Jepang, di video kali ini sambil menjalani aktivitas seperti biasanya, kita bedah berapa biaya yang dibutuhkan dari mulai biaya hidup sampai kebutuhan sehari-hari di Jepang. Jadi tonton terus videonya sampai akhir. Oke, karena hari ini hari Jumat, jadi sekarang lagi perjalanan mau sholat Jumat. Sebelumnya kita sholat Jumatan dulu. Jadi hidup di Jepang itu ada tantangan finansialnya tersendiri, dari mulai sewa apartemen, bayar listrik, internet, air, kemudian asuransi kehidupan, sampai pengiriman ke kampung halaman yang nantinya bakal ada hubungannya lagi dengan asuransi kehidupan. Jadi semuanya harus diatur secara cermat. Oke, sebentar lagi mau nyampe ke masjid, jadi ini mau ke masjid dulu, salat Jumatan dulu. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات اللهم اصلح أحوال المسلمين في كل مكان يا رب العالمين اللهم اجعلنا هذا البلد. Oke teman-teman, jadi sekarang lagi di taman, jadi kita langsung aja. Jadi saya udah megang selip gaji bulan 4. Oh ya, jadi di tempatku selip gaji bisa diakses secara online, jadi cukup praktis. Oke, kita langsung buka aja gaji bulan 4. Di video ini saya tidak akan membahas soal gaji, jadi gaji tidak akan saya perlihatkan. Yang mau saya bahas lebih ke pahitnya, yaitu pengeluaran hidup di Jepang bulan April. Jadi ada dua pengeluaran wajib. Yang pertama pengeluaran yang otomatis dipotong oleh perusahaan. Terus yang kedua pengeluaran wajib yang saya sendiri membayarnya langsung, begitu. Jadi pertama pengeluaran yang otomatis dipotong perusahaan. Ada Kenko Hoken. Jadi Kenko Hoken itu semacam apa ya kalau di Indonesia? Asuransi kesehatan, semacam BPJS mungkin. Nominalnya 1.3.902 yen. Kalau dirupiahin mungkin sekitaran 1.300.000. Dan manfaat asuransi kesehatan di Jepang ini udah saya rasakan 2 tahun yang lalu. Jadi saya sendiri pernah dirawat di rumah sakit selama 1 bulan waktu itu. Karena membayar iuran asuransi kesehatan ini, biaya ditanggung pemerintah 70%, begitu. Terus kemudian yang kedua ini ada di baris ketiga, Nenking. Nenking itu kalau di kita mungkin asuransi pensiunan. Uamang 5.620 yen, 2.500.000-an. Nah, manfaatnya ini walaupun disebutnya asuransi pensiunan, ketika kita pulang ke Indonesia, ini bisa dicairkan kembali. Bentar, ada kereta dulu. Cara penghitungannya kurang tahu seperti apa, yang pasti ini katanya bisa balik lagi ke kita kalau kita memutuskan pulang ke Indonesia. Nah, kalau misalnya kita mau terusan di Jepang sampai tua, ini bisa cair umur 64 atau 65 tahun lah gitu. Jadi nanti ada nerima uang pensiunan. Yang ketiga ada Koyo Hoken. Ini tuh semacam asuransi ketenaga kerjaan. Manfaatnya saya sendiri belum pernah merasakan, tapi kalau dengar dari informasi, jadi ini tuh kalau misalnya kita keluar kerja dan mencari tempat baru,
sampai kita menemukan tempat baru, kita akan mendapat semacam pendapatan gitu dari asuransi ketenaga kerjaan ini. Yang ini lewat dulu, yang dua ini lewat. Yang selanjutnya ada Sotokuze. Ini tuh pajak. Ini pajak penghasilan 6.320 yen, 600 ribuan kalau dirupiahin. Oh ya, yang tadi belum disebutin ya, yang Koyo Hokeng. Jadi yang Koyo Hokeng asuransi ketenaga kerjaan 1.877 yen. Kurang lebih 180 ribuan lah. Oke, jadi totalnya semuanya 47.719 yen. Sudah otomatis perusahaan yang memotongnya. Begitu. Selanjutnya pengeluaran pribadi. Karena ini pengeluaran yang saya sendiri membayarnya, jadi kita lihat di mobile banking Jepang. Karena bulan sekarang ini belum otomatis dibayarkan, jadi kita lihat pembayaran yang bulan sebelumnya. Pertama ada apartemen, sewa apartemen. Satu bulannya 3 mang 2.500. Satu bulannya 3.250.000. Dan ini otomatis ditarik dari mobile banking sekitar tanggal 25-an. Terus yang kedua ada biaya listrik 9.234 yen, sekitar 920 ribuan. Kalau listrik ini tergantung kita bagaimana pemakaiannya, jadi bisa mahal bisa murah. Yang selanjutnya ada biaya air 4.730 yen. Pembayarannya ini 2 bulan sekali, jadi ini tuh pemakaian 2 bulan. Kurang lebih berarti kalau dirupiahin 470 ribu. Yang selanjutnya ada biaya internet. Saya pemakaian ini 20 giga, totalnya 2.291 yen. 220 ribuan lah. Begitu. Jadi totalnya 4.8.755. Nah, jadi dua pengeluaran itu wajib ketika gaji udah diterima. Jadi total dua biaya ini kurang lebih 10 jutaan. Nah, belum lagi kebutuhan sehari-hari seperti pengeluaran buat belanja. Nah, mungkin ini juga setiap orang akan berbeda-beda. Kalau kita belanja terus masak sendiri, ini akan lebih murah. Tetapi ada teman-teman kita juga yang harus berangkat lebih awal, jam 5, jam 6 mereka harus berangkat. Terus karena jauh, jam 6, jam 7 baru pulang dan gak ada waktu buat masak. Ada juga mereka yang memilih beli makanan di luar. Nah, mungkin ini akan lebih mahal pengeluarannya dibanding kita yang masak sendiri. Ini mungkin 3-4 jutaan, tergantung gimana kita menggunakannya. Tergolongnya normal, bahkan lebih ke irit. Kenapa? Karena beras juga di Jepang 10 kg sudah menyentuh harga 700-800 ribuan. Kemudian ada lagi biaya transportasi. Mungkin yang punya kendaraan seperti mobil dan motor akan berbeda lagi. Tapi buat seperti saya yang tidak punya kendaraan, berpindah ke suatu tempat harus menggunakan transportasi umum di Jepang seperti bis dan kereta. Jadi biaya itu juga harus disiapkan. Nah, kalau saya sendiri karena ke perusahaan jalan kaki, biaya transportasi mungkin buat Jumatan aja, Jumatan karena lumayan harus pakai bis dan kereta 500 ribuan juga sudah cukup. Beda lagi kalau misalnya kita mau main keluar, itu harus ada budget khusus. Setelah itu baru kemudian kirim uang ke Indonesia buat kebutuhan keluarga yang ada di Indonesia. Nah, ini seperti yang saya sudah bilang sebelumnya akan ada hubungannya dengan perpajakan di Jepang. Kenapa? Karena kalau kita kirim uang ke Indonesia, nanti di sini kita akan tercatat sebagai orang yang memiliki tanggungan. Jadi semakin banyak orang yang kita tanggung, nanti pajak di Jepang oleh pemerintahan Jepang akan diringankan. Nah, saya sendiri ini harus cermat melakukannya. Jadi kalau nggak salah, satu orang 1 tahun harus kirim uang lebih dari 38 juta. Nanti di akhir tahun bakal ada penghitungan pajak. Kalau kita memenuhi syarat, nanti bakal ada pengembalian pajak. Dan itu nominalnya lumayan. Oh ya teman-teman, jadi ini video kelanjutan kemarin. Kemarin habis sholat Jumatan,
sorenya kerja, jadi gak keburu. Nah, baru bisa dilanjutkan hari ini. Jadi karena udah gajian, terus jarang-jarang juga makan di luar, hari ini kita makan di restoran. Tapi sebelum itu mau pangkas rambut dulu. Hari ini cuacanya cukup cerah dan suhunya mencapai 25 derajat. Jadi udah mau pergantian dari musim semi ke musim panas. Enaknya kalau sudah musim panas tuh gak usah ribet-ribet, kalau keluar gak usah berpakaian tebal. Jadi satu lapis saja udah cukup. Tapi ya kekurangannya, kalau udah musim panas, panasnya melebihi di Indonesia, bisa mencapai 35 sampai 39 derajat. Jadi panasnya pol banget. Oke, pangkas rambutnya udah beres, jadi kita lanjut makan siang. Oke teman-teman, jadi menu kali ini adalah steak ayam. Mau makan dulu. Dan di tempat ini teman-teman, onigiri sama nasi sama sayurannya bebas ngambil sepuasnya. Jadi ini onigiri. Bismillahirrahmanirrahim. Dan di tempat ini terkenal dengan nasinya yang pulen. Jadi kita santap nasi ini. Nasinya udah habis, bener-bener pulen, bawaannya pengen nambah lagi. Nambah lagi teman-teman, dan ini bukan nambah. Cocok buat makan siang, yang misal habis beres kerja atau istirahat siang. Nah ini cocok buat nambah energi dan kalori lagi, biar nanti pas kerja semangat lagi. Alhamdulillah hasil gajian bisa dinikmati dengan enak. Jadi harus semangat lagi biar bisa gajian bulan depan. Begitu. Jadi itu aja mungkin video kali ini. Jepang itu tidak hanya selalu tentang gajinya yang besar. Harus ingat juga sisi pahitnya bahwa pengeluaran dan pajak di Jepang juga gede. Itu aja video kali ini. Jadi terima kasih yang sudah menonton dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.